Coba deh Anda bayangin, di tengah lautan informasi yang ya ampun nggak ada habisnya ini, apa sih yang bikin satu suara itu bisa nembus semua kebisingan? Kita coba balik sedikit ya ke tahun 2012. Waktu itu pemilihan Presiden Amerika Serikat lagi panas-panasnya. Situs web New York Times itu trafiknya meledak. Tapi ada yang aneh. Sumber yang Anda bagikan ini nunjukin kalau lebih dari 70% traffic itu bukan ke berita utama. Bukan juga ke kolom opini para jurnalis hebat pemenang Pulitzer. Anehnya, traffic itu semua lari ke satu blog. Blog yang dikelola sama seorang ahli statistik, namanya Nate Silver. Dan ini bukan kebetulan ya. Nate Silver ini lewat blognya 538 berhasil prediksi hasil pemilihan di 50 negara bagian dengan akurat. Semua media besar salah, dia sendiri yang benar. Ini kan fenomena yang luar biasa. Tepat sekali. Nah, ini yang jadi pertanyaan utama kita hari ini, berdasarkan sumber-sumber yang Anda kasih. Gimana caranya satu orang, dengan data yang sebetulnya kan tersedia untuk umum, bisa menghasilkan wawasan yang begitu berharga, sampai semua orang noleh ke dia? Sumber-sumber ini menyebut orang kayak Nate Silver ini sebagai pemenang di ekonomi baru kita. Jadi, dalam penelusuran kita kali ini, kita coba bongkar bareng-bareng. Apa sih yang bikin kemampuan buat fokus atau yang disebut kerja mendalam jadi begitu berharga? Dan gimana caranya kita bisa jadi salah satu pemenangnya? Oke, kita akan bedah dari beberapa sudut pandang. Pertama, kita lihat dulu siapa sih sebenarnya para pemenang ini. Sumber Anda itu mengidentifikasi ada 3 kelompok utama. Terus, kita akan masuk ke intinya, 2 kemampuan super yang mereka punya. Dan yang paling penting, kenapa 2 kemampuan itu ternyata bergantung pada satu hal yang sama, yaitu kemampuan untuk bekerja secara mendalam tanpa gangguan sedikit pun. Oke, kita mulai dari para pemenang itu. Siapa kelompok yang pertama? Kelompok pertama ini bisa dibilang pekerja berketerampilan tinggi. Nate Silver itu contoh sempurnanya. Dia bukan cuma orang pintar yang jago matematika. Keistimewaannya adalah dia itu mampu berdialog dengan mesin-mesin cerdas. Dia bisa ambil tumpukan data mentah yang rumit, terus pakai software statistik canggih buat mengubahnya jadi prediksi. Prediksi yang akurat dan bisa dipahami. Jadi kuncinya bukan cuma pintar, tapi pintar bekerja sama dengan teknologi ya. Saya jadi ingat ada kutipan menarik di salah satu sumber dari ekonom Tyler Cowen. Pertanyaannya simpel tapi nusuk banget. Apakah Anda ahli dalam bekerja dengan mesin cerdas atau tidak? Ini mengubah cara pandang kita banget ya kan? Teknologi bukan lagi cuma alat, tapi rekan kerja. Persis. Kemampuan Silver buat menguasai katakanlah database SQL atau software Stata, itu yang bikin dia tak tergantikan. Mesin-mesin itu bukan penghalang, tapi justru jadi penguat kemampuannya. Dan ini membawa kita pada tren ekonomi yang lebih besar. Para ekonom MIT, Eric Brinjolfsson dan Andrew McAfee menyebutnya sebagai The Great Restructuring. The Great Restructuring. Wah, kedengarannya besar sekali. Apa itu maksudnya? Intinya gini, teknologi digital itu lagi merombak total pasar tenaga kerja. Di satu sisi, mesin-mesin cerdas memang menggantikan beberapa jenis pekerjaan. Tapi di sisi lain, mereka secara masif memperkuat nilai dari pekerjaan lain. Ini menciptakan semacam polarisasi. Ada kelompok yang kemampuannya dilengkapi oleh teknologi, nah mereka ini akan melesat jauh ke depan. Terus ada kelompok yang kemampuannya digantikan, dan mereka bakal kesulitan. Ini pertanyaan yang sangat relevan untuk Anda renungkan. Di sisi mana Anda ingin berada? Pertanyaan yang agak mengerikan, tapi penting banget. Oke, selain pekerja terampil kayak Nate Silver, siapa lagi yang diuntungkan? Nah, fenomena ini nggak cuma di dunia data. Sumber-sumber Anda juga menyoroti kelompok kedua yang disebut sang superstar. Contohnya David Heinemeier Hansson, programmer jenius yang menciptakan Ruby on Rails. Ruby on Rails. Kerangka kerja yang jadi tulang punggung banyak situs raksasa kan itu? Twitter, GitHub, bahkan Hulu di awal-awal. Betul sekali. Logikanya begini. Dulu, kalau sebuah perusahaan di Jakarta butuh programmer hebat, mereka akan cari talenta terbaik di Jakarta. Tapi sekarang, karena ada internet, ada alat kolaborasi digital, perusahaan itu bisa mempekerjakan programmer terbaik di dunia, entah dia di Denmark kayak Hansson atau dimanapun. Akibatnya, satu superstar bisa melayani seluruh pasar global, sementara programmer lokal yang kemampuannya katakanlah cukup baik, jadi kurang relevan. Kualitas terbaik jadi pemenangnya, nggak ada lagi juara kedua. Ini menarik.
Jadi kalau kita bukan pemodal Ventura atau investor besar, yang mana itu kelompok ketiga ya, para pemilik modal kayak John Doerr yang mendanai Google dan Amazon, maka jalan kita untuk bisa berhasil di ekonomi ini adalah dengan menjadi salah satu dari dua kelompok tadi. Entah jadi pekerja yang sangat terampil atau jadi seorang superstar di bidang kita. Tepat, dan disinilah kita sampai pada inti argumen dari sumber-sumber ini. Untuk bisa masuk ke salah satu dari dua kelompok itu, Anda nggak perlu gelar baru atau keberuntungan, Anda cuma perlu menguasai dua kemampuan inti yang spesifik. Oke, ini dia bagian yang paling saya tunggu. Apa dua kemampuan inti itu? Kita mulai dari yang pertama. Kemampuan pertama adalah mampu menguasai hal-hal yang sulit dengan cepat. Di dunia yang teknologinya berubah tiap beberapa bulan, kemampuan untuk terus belajar hal baru yang kompleks itu bukan lagi kemewahan, tapi ya syarat bertahan hidup. Dan ini bukan sekedar baca buku atau nonton tutorial sambil lalu gitu kan. Sumber-sumber ini menekankan kalau proses belajarnya harus sangat intens. Saya jadi keingat cerita tentang Jason Ben, seorang konsultan keuangan yang memutuskan banting setir jadi programmer. Dia itu sampai ngunci diri di kamar berminggu-minggu cuma sama buku-buku pemrograman. Tanpa komputer sama sekali di awal. Tujuannya buat maksa otaknya benar-benar fokus. Contoh yang bagus banget. Apa yang dilakukan Jason Ben itu berhubungan erat dengan konsep psikologis yang namanya deliberate practice atau latihan terarah. Konsep ini dipopulerkan oleh psikolog A. Andreas Erikson. Kunci dari deliberate practice ada bukan sekedar latihan berulang-ulang, tapi latihan dengan perhatian yang fokus 100%. Fokus pada satu aspek spesifik yang ingin Anda kuasai tanpa ada gangguan sedikit pun. Erikson bahkan bilang, perhatian yang terpecah itu hampir berlawanan dengan perhatian terfokus yang dibutuhkan. Wow. Di salah satu sumber, saya juga baca ada penjelasan neurologis yang luar biasa di balik ini. Sesuatu tentang zat bernama myelin. Konsepnya kedengaran keren banget, tapi jujur aja saya belum 100% paham. Bisa tolong jelaskan gimana cara kerjanya? Tentu, ini memang bagian yang paling menarik. Coba bayangkan, sirkuit-sirkuit saraf di otak Anda itu seperti kabel-kabel listrik telanjang. Setiap kali Anda mempraktikkan sebuah keterampilan, misalnya main gitar, Anda mengirim sinyal listrik lewat sirkuit saraf tertentu. Nah, myelin ini adalah lapisan lemak yang fungsinya kayak isolator karet pada kabel. Saat Anda fokus secara intens dan berulang kali menyalakan satu sirkuit saraf yang sama, sel-sel di otak Anda akan merespons dengan membungkus sirkuit itu dengan lapisan myelin yang makin tebal. Oke, terus apa efeknya kalau lapisan myelin itu jadi lebih tebal? Semakin tebal lapisan myelin, semakin cepat dan efisien sinyal listrik bisa melaju di sirkuit itu. Dan semakin sedikit energi yang bocor. Hasilnya, keterampilan Anda jadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih otomatis. Sebaliknya, kalau Anda coba belajar sambil terdistraksi, misalnya belajar gitar sambil nonton TV, Anda itu menyalakan banyak sirkuit saraf secara acak. Nggak ada satu sirkuit spesifik pun yang dilatih secara konsisten. Akibatnya, proses myelinasi tidak terjadi secara efektif. Jadi, belajar sambil multitasking itu secara harfiah menghambat proses biologis otak kita untuk benar-benar menguasai sesuatu. Gila juga ya, kalau dipikir-pikir. Ini bukan lagi soal preferensi gaya belajar, tapi soal biologi. Persis. Untuk belajar secara efektif, Anda harus bekerja secara mendalam. Nggak ada jalan pintas. Nah, ini membawa kita ke kemampuan inti yang kedua yang sangat berkaitan erat. Oke, apa kemampuan yang kedua itu? Kemampuan kedua adalah mampu menghasilkan karya di level elit, baik dari segi kualitas maupun kecepatan. Di ekonomi kita sekarang, nggak cukup cuma bisa melakukan sesuatu. Anda harus bisa melakukannya dengan sangat baik dan efisien. Sumber-sumber ini bahkan menyajikan sebuah rumus produktivitas yang simpel, tapi sangat kuat. Karya berkualitas tinggi sama dengan waktu yang dihabiskan dikali intensitas fokus. Saya suka formula itu, karena jelas banget. Waktu aja nggak cukup. Kualitas waktu itu, atau intensitas fokusnya, sama pentingnya. Contoh yang paling sering disebut itu kan Adam Grant ya, profesor termuda dalam sejarah Wharton School. Produktivitasnya luar biasa. Dia bisa nerbitin puluhan artikel ilmiah, nulis buku bestseller, ngajar, sambil tetap pulang ke rumah buat makan malam sama keluarganya setiap hari. Dan ketika ditanya rahasianya, dia bilang bukan karena dia kerja lebih lama dari rekan-rekannya. Justru sebaliknya, rahasianya adalah dia bekerja dengan intensitas yang jauh lebih tinggi.
Saat dia menulis, dia bakal ngunci diri selama 3-4 jam penuh. Nggak ada email, nggak ada telepon, nggak ada media sosial, fokus total. Dengan memaksimalkan intensitas fokus dalam rumus tadi, dia bisa menghasilkan karya berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Masuk akal sekali. 1 jam kerja yang benar-benar fokus bisa menghasilkan lebih banyak daripada 3 atau 4 jam kerja yang, ya, terus-terusan keganggu notifikasi. Dan ternyata ada penjelasan psikologisnya juga kan? Sesuatu yang disebut residu perhatian. Benar, ini konsep dari penelitian Sophie Leroy, seorang profesor bisnis. Attention residue atau residu perhatian itu fenomena di mana saat Anda beralih dari satu tugas, katakanlah tugas A, ke tugas B. Sebagian dari perhatian Anda secara nggak sadar masih tertinggal atau mikirin tugas A. Jadi ini mungkin penjelasan ilmiah kenapa saya merasa capek banget setelah seharian penuh rapat Zoom. Padahal secara fisik cuma duduk. Otak saya kayaknya terus bawa sisa-sisa dari percakapan sebelumnya ke percakapan berikutnya. Tepat sekali. Semakin sering Anda pindah tugas, dari ngerjain laporan, terus cek email, balas pesan singkat, balik lagi ke laporan, semakin banyak kabut kognitif yang numpuk di benak Anda. Kabut ini secara signifikan nurunin performa kognitif Anda untuk setiap tugas baru. Anda jadi nggak bisa mikir sedalam atau secepat yang seharusnya. Ini juga ngejelasin perasaan lelah tapi nggak produktif yang sering kita alami. Anda sibuk, tapi nggak menghasilkan apa-apa yang berarti. Oke, ini semua kedengaran sangat logis dan kuat. Tapi, sebentar, saya jadi kepikiran satu hal. Gimana dengan orang-orang kayak Jack Dorsey? Waktu itu, dia kan menjabat sebagai CEO di 2 perusahaan besar, Twitter dan Square, secara bersamaan. Saya nggak bisa bayangin jadwalnya. Pasti sangat terfragmentasi, penuh rapat singkat dan keputusan cepat. Jelas dia nggak menghabiskan waktu berjam-jam dalam kerja fokus. Kenapa dia bisa sukses? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan penting. Karena ini menyoroti bahwa kerja mendalam bukanlah satu-satunya model kesuksesan. Sumber-sumber ini membahas pengecualian ini dengan cukup detail. Peran seorang CEO seperti Jack Dorsey itu pada dasarnya beda. Dia bukan seorang pencipta, melainkan sebuah mesin pengambil keputusan. Mesin pengambil keputusan. Apa maksudnya itu? Nilai utamanya datang dari kemampuannya untuk dengan cepat memproses banyak sekali aliran informasi yang beda-beda, email, data, laporan tim, rapat, lalu membuat keputusan strategis berdasarkan pengalaman dan intuisinya. Meminta seorang CEO kayak Dorsey untuk duduk diam selama 4 jam dan mikirin satu masalah coding, itu justru pemborosan sumber daya utamanya, yaitu, ya, kapasitas pengambilan keputusannya itu. Saya ngerti sekarang. Jadi lebih efektif buat dia untuk mempekerjakan programmer-programmer atau analis-analis pintar buat melakukan kerja mendalam itu, terus mereka menyajikan hasilnya ke dia dalam bentuk ringkas untuk dia ambil keputusan akhir. Perannya bukan menciptakan nilai dari nol, tapi mengarahkan nilai yang diciptakan orang lain. Tepat sekali. Jadi, kerja mendalam bukanlah satu-satunya keahlian yang berharga. Tapi, dan ini poin kuncinya, posisi di mana distraksi dan peralihan tugas yang konstan justru bermanfaat itu sangat-sangat langka. Sumber-sumber ini berargumen bahwa, kecuali Anda punya bukti yang sangat kuat bahwa profesi Anda memang menuntut peran sebagai mesin pengambil keputusan, Anda akan jauh lebih diuntungkan dengan mengembangkan kemampuan untuk fokus. Bagi 99% dari kita, jalan menuju hasil kerja yang lebih berharga adalah melalui kedalaman, bukan kedangkalan. Jadi, kalau kita rangkum nih diskusi kita hari ini, apa artinya semua ini bagi kita? Ekonomi kita sedang bertransformasi dengan cepat. Sistem ini memberikan penghargaan yang semakin besar kepada mereka yang bisa melakukan 2 hal. Menguasai sistem yang kompleks dengan cepat dan menghasilkan karya berkualitas elit secara konsisten. Dan kedua kemampuan ini, seperti yang sudah kita bedah, ternyata ditopang oleh satu fondasi yang sama. Kemampuan untuk bekerja secara mendalam. Untuk fokus tanpa gangguan. Pada akhirnya, ini adalah pesan yang sangat kuat. Di dunia yang semakin bising, kemampuan Anda untuk berkonsentrasi kini telah menjadi salah satu bentuk modal yang paling berharga. Kemampuan untuk fokus adalah mata uang baru. Semakin Anda bisa melindungi perhatian Anda dari lautan distraksi, semakin bernilai pula hasil kerja yang bisa Anda ciptakan. Ini bukan lagi soal bekerja lebih keras, tapi tentang bekerja lebih dalam. Ini yang bikin saya jadi mikir lebih jauh sih. Sumber-sumber ini memberikan argumen ekonomi yang sangat meyakinkan tentang mengapa kerja fokus itu berharga.
Tapi ini justru memunculkan pertanyaan lain yang belum kita sentuh. Kalau kita semua tahu kemampuan ini begitu penting dan berharga, mengapa ia menjadi begitu langka? Kenapa rasanya tempat kerja dan kehidupan kita sehari-hari justru semakin tidak mendukung fokus? Kekuatan apa yang sebenarnya secara aktif mendorong kita semua menjauhi fokus dan ya menuju kedangkalan?